Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditemukan lintah di paket makan bergizi gratis yang dikonsumsi siswa-siswi SMK di Ogan, Komering Ilir. Seorang pria penjaga SPBU Mini diserang secara brutal di kawasan seberang Ulu Palembang. Sebuah jembatan penghubung antar kecamatan yang berada di Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur ambruk diterjang banjir. Ratusan massa penggiat anti korupsi menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Aksi itu terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan di tubuh Dinas Kertrans Sumsel. Sekitar 200 massa anti korupsi yang tergabung dalam koalisi aktivis Sumsel Bersatu atau KASB mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan pada Kamis siang. Dalam aksinya, massa menuntut adanya transparansi di tubuh Disnaker Trans Sumsel. Pasalnya tidak ada satupun laporan mereka tentang perusahaan bermasalah ditanggapi oleh Disnaker Trans. Laporan tersebut terkait adanya dugaan praktik manipulasi terhadap spesifikasi barang dan markup yang tidak sesuai spek pada rancangan anggaran belanja di perusahaan BUMD PT Tirta Musi Palembang. Selain itu, diduga adanya konspirasi dan kolusi antara pejabat Disnaker Trans dengan pihak manajemen K3 Departemen PT Pusri Palembang. Namun sayangnya dua laporan ini tidak pernah mendapat jawaban dan terkesan ditutup-tutup. Indikasi korupsi dan pertemuan yang dilakukan oleh pihak Sekretaris Dinas Transmigrasi dan pihak PDAM. Jadi kita menuntut supaya apa nih? Pihak Dinas Transmigrasi untuk secara transparan membukakan apa yang menjadi tuntutan dan menjadi laporan dari warga. Kepala Dinas kita tidak bisa menerima itu. Sudah tadi diterima, tapi belum ada jawaban. Berarti nunggu PLT. Nunggu beliau, PLT ya. tapi kita tunggu. Namun massa harus kecewa karena PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan yang hendak mereka temui justru tidak berada di tempat. Jika tidak mendapatkan tanggapan, massa mengancam akan melaporkan permasalahan ini ke penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Polisi tangkap sejumlah pria yang memprovokasi perusakan fasilitas pemerintahan di Palembang. 3 diantaranya masih berusia di bawah umur. Sejumlah pemuda tampak menggunakan baju berwarna oranye. Mereka jadi tersangka atas perusakan fasilitas pemerintah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kini Polda Sumatera Selatan masih melakukan penyelidikan dengan menelusuri sejumlah akun media sosial yang diduga sebagai provokator dalam aksi itu. Pada akun media sosial terdapat beberapa orang mengajarkan pembuatan bom Molotov. Aksi perusakan dinilai sudah terencana dan masih mengejar dugaan pelaku lainnya. Perusakan terjadi di kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan, 14 pos jaga lalu lintas dan menyasar 22 unit kendaraan. Hal ini dilakukan oleh geng motor yang dipicu hasutan melalui konten Instagram dan Facebook. Di saat aksi demo mahasiswa pada 1 September 2025 lalu, polisi menyita 4 orang tersangka yang membawa senjata tajam dan bom Molotov. Ada grup, itu memang di situ ada yang mengajarkan untuk membuat Molotov, yang tujuannya mempersiapkan diri untuk aksi tersebut. Jadi dari rangkaian keterangan yang diperoleh oleh rekan-rekan penyidik baik di Polda maupun Sumatera Selatan, kita tahu bahwa memang
aksi ini itu sudah direncanakan. Dari tersangka yang diamankan, 3 diantaranya masih di bawah umur. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Sebuah jembatan penghubung antar kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ambruk diterjang banjir. Aktivitas warga menjadi terganggu. Untuk dapat melintas, warga terpaksa menggunakan jalur alternatif yang jarak tempuhnya jauh lebih lama. Maaf, jembatan putus. Tulisan pada papan kayu ini berjarak beberapa meter dari jembatan yang penting bagi warga untuk bermobilitas. Jembatan putus ini berada di Desa Pisang Jaya, Kecamatan Buai Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Jembatan sepanjang 15 meter itu ambruk usai dihantam banjir pada Kamis sore. Ambruknya jembatan berusia 20 tahun itu tidak menelan korban jiwa. Akibat ambruknya jembatan ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu karena roda 2 dan roda 4 yang biasa mengangkut hasil panen warga tidak dapat melintas lagi di sini. Mereka harus mengambil jalan alternatif yang jarak tempuhnya jauh lebih lama. Menurut warga, sebelum ambruk jembatan sudah dalam kondisi miring. Namun karena tidak segera dilakukan perbaikan membuat kian parah hingga puncaknya roboh diterjang banjir. Aksesnya ada, tapi kan nggak bisa disamakan dengan jalan yang harus dilewati jembatan yang rusak ini. Jadi itu jalan jauh Ibu, muter Ibu? Ya, jalannya muter lewat jembatan lain. Tapi kan fasilitasnya kurang bagus untuk kendaraan yang untuk dilewati jembatan itu. Warga berharap pemerintah kabupaten segera membangun jembatan darurat agar aktivitas warga dapat kembali melintasi jembatan ini. Asalnya jembatan ini merupakan akses terdekat warga Kecamatan Buai Madang menuju Kecamatan Martapura yang merupakan ibu kota kabupaten. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Korsleting listrik menjadi petaka. Sebuah rumah panggung yang berada di kawasan Talang Ubi Selatan, Kabupaten Pali terbakar. Api yang terus membesar mengundang perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Kobaran api menghanguskan sebuah rumah panggung yang berada di Jalan Kresna Cakra, Talang Ubi Selatan, Kabupaten Pali pada Jumat siang. Tim pemadam yang tiba di lokasi langsung bertindak dibantu warga sekitar. Selain memadamkan amukan api, petugas juga melokalisir api agar tidak melebar ke bangunan yang berada di sekitarnya. Diduga kebakaran rumah yang dihuni 3 kepala keluarga itu berasal dari korsleting listrik dari salah satu ruangan. Kerugian dialami korban ditaksir mencapai puluhan juta. Satu rumah Pak. Satu rumah Pak? Ya. Tapi dalam satu rumah itu ada berapa kakak? Ada 3 kakak Pak. Ada 3 kakak? Ya. Untuk armada berapa banyak Pak? Untuk mobil pemadam ada 1, water supply 2 Pak. Dari Dinas Damkar dan ditambah juga dari Dinas Bpbd 1 Pak, water supply. Seandainya ada korban jiwa ya? Tidak ada Pak. Sebuah SPBU mini di Kota Palembang mendapat serangan setelah pernah kerampokan hingga hilang uang belasan juta. Kini seorang pegawai dianiaya tiba-tiba saat beristirahat. Meraihnya kena gebuk oleh Seorang penjaga pengisian BBM di Palembang mengalami luka di bagian wajah. Ia mengalami penganiayaan secara tiba-tiba di tempat istirahatnya. Penganiayaan terjadi pada Rabu malam di kawasan Jalan Mayor Salim Batubara. Tiba-tiba pintu mes didobrak paksa pelaku. Pelaku langsung menodongkan pistol yang diduga senjata api kepada korban. Pelaku langsung menodongkan pistol kepada korban. Pelaku pun mengancam akan menembak. Korban yang ketakutan langsung dianiaya pelaku. Saat korban ketakutan, langsung dianiaya pelaku. Korban menduga pelaku ini melakukan aksi perampokan namun tidak ada. Korban menduga pelaku ini akan melakukan aksi perampokan namun tidak ada barang yang diambil. Ini bukan kali pertama aksi kejahatan menimpanya. Sebelumnya brankas Pertashop yang dijaganya kehilangan uang sebesar 15 juta rupiah
pada beberapa bulan lalu. Pelaku berhasil kabur usai melukai korban, bahkan pelaku sempat menodongkan pistol ke arah warga yang berusaha mengejarnya. Kejadian pas bulan 3. Apa kejadian apa, Kak? Kejadian merampok uang, berangkas 15 juta. Di mana, Kak? Di sini juga. Oh. Tapi permasalahannya memang sama abang? Apanya? Bermasalah dendamnya sama abang? Iya, kayak gitu. Oh. Orangnya sama? Kenal bang? Kemungkinan orangnya sama. Pakai masker orangnya? Enggak, pakai Kenal enggak, Kak? Pelaku itu apa? Pernah kerja di sini atau apa, Kak? Kurang tahu juga kok, Kak. Oh, Ciri-cirinya seperti apa Kak pelaku? Tinggi, agak gemuk, agak kurus. Tapi barang nggak ada yang diambil ya? Nggak ada. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak polisian. Perampok itu. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Raihnya kena gebuk oleh perampok. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.